Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kemala Aulia. Saya mahasiswi Universitas Indonesia, program vokasi jurusan Fisioterapi angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas biomekanik dan kinesiologi pada ankle dan foot. Simak baik-baik ya videonya. Ankle dan foot merupakan distal ekstremitas bawah yang berfungsi sebagai stabilisator dan penggerak. Terdiri atas distal tibiofibular joint, ankle joint, subtalar joint, intertarsal joint, tarso-metatarsal joint, metatarso-phalangeal joint, dan juga PIP dan DIP joint. Untuk pengelompokannya, yang pertama ada forefoot yang terdiri atas metatarsalia dan phalangea. Lalu ada midfoot yang terdiri atas navicularis, cuboid, dan cuneiform. Yang ketiga ada rearfoot yang terdiri atas talus dan juga calcaneus. Selanjutnya kita akan membahas arkus pada kaki. Yang pertama ada longitudinal arcus yang merupakan kontinu dari calcaneus dan kaput metatarsal. Dan juga ada transversal arcus yang bagian proksimalnya dibatasi oleh cuboideum, lateral cuneiform, mid cuneiform, dan medial cuneiform. Lebih cekung dan pada bagian distal oleh caput metatarsalia yang lebih datar. Berikut ini adalah gerakan membuka dan menutup garpu. Kita fiksasi pada bagian distal tibia dan dorsal kaki, lalu minta pasien untuk menggerakkan kakinya ke arah depan. Ketika gerakan menutup garpu, terjadi gerakan translasi ke arah dorsal. Dan ketika gerakan membuka garpu, terjadi gerakan translasi ke arah ventral. Untuk artrokinematik dan osteokinematik pada ankle joint terdapat gerakan plantar fleksi dan dorsofleksi. Selanjutnya, pasien pada posisi supine lying, kaki pasien dalam keadaan menggantung di bed. Lalu letakkan tangan terapis ke joint line dan tangan satunya fiksasi di calcaneus. Lalu lakukan gerakan traksi. Selanjutnya untuk gerakan translasi saat melakukan dorsofleksi, arah fleksi ke arah posterior, dan saat melakukan plantar fleksi, arah fleksi ke anterior. Terdapat gerakan abduksi atau valgus dan adduksi atau varus. Terdapat gerakan plantar fleksi dan dorsofleksi. Saat plantar fleksi terjadi gerakan luncur cuneiform ke plantar. Terdapat gerakan inversi dan eversi. Terdapat gerakan pronasi, supinasi, atau eversi dan inversi. Selanjutnya untuk gerakan translasi pada metarsal pasien dalam posisi supine lying, kemudian fiksasi pada bagian talus, calcaneus, dan navicular, dan tangan satunya berada di cuneiform dan cuboideum, lalu aplikasikan tekanan downward untuk arterial glide. Terdapat gerakan plantar fleksi dan dorsafleksi. Lalu untuk gerakan traksi kita fiksasi di ankle dan handling di dorsal kaki. Lalu lakukan gerakan traksi. Terdapat gerakan fleksi ekstensi dan abduksi adduksi. Selanjutnya untuk gerakan traksi, pasien berada pada posisi supine lying, lalu fiksasi di dorsal kaki dan satu tangan di ibu jari. Lalu aplikasikan gerakan aksial traksi. Untuk gerakan translasi, caranya sama, pasien pada posisi supine lying, fiksasi di dorsal kaki dan satu tangan di ibu jari.
Lalu lakukan tekanan downward pada bagian proksimal. Terdapat gerakan fleksi ekstensi dan abduksi adeduksi. Untuk gerakan traksi, kita fiksasi dorsal kaki, tangan satunya berada di jari kaki, kemudian lakukan gerakan ke arah distal. Untuk gerakan pelantar fleksi, kita beri tahanan di bagian pelantar kaki pasien, lalu minta pasien untuk memberi dorongan ke arah kita. Untuk gerakan dorsal fleksi, kita beri tahanan di bagian dorsal kaki, lalu minta pasien untuk memberi dorongan ke arah menjauhi kita. Untuk gerakan inversi, kita beri tahanan di bagian medial kaki, lalu minta pasien untuk memberi dorongan ke arah tangan kita. Untuk gerakan inversi, kita beri tahanan di arah lateral kaki, lalu minta pasien untuk memberi dorongan ke arah kita.